Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Suroso SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dan rekan-rekan yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Susi Melani, selaku moderator dan pemateri pertama, lalu Zelin Tamara sebagai pemateri kedua, dan Talisa Clara sebagai pemateri ketiga, lalu Rizky Ardi Setiawan sebagai pemateri keempat, dan terakhir Rahmawati sebagai pemateri kelima. Kami akan menyampaikan materi mengenai harga transfer. Langsung saja saya akan menyampaikan materi pertama mengenai pengertian harga transfer. Harga transfer dalam arti luas adalah harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawaban. Dalam arti sempit, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau setidaknya salah satu dari pusat pertanggungjawaban yang merupakan pusat laba. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, maka harga transfer ini digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Zelin Tamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi mengenai tujuan harga transfer, prinsip dasar harga transfer, dan markup laba. Yang pertama yaitu tujuan harga transfer, yang menyajikan informasi yang relevan untuk keputusan trade-off antara pendapatan dan biaya. Yang kedua, memotivasi manajemen untuk mencapai goal congruence. Yang ketiga, membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba yang terkait. Yang keempat, sistemnya sederhana untuk dipahami dan dapat mudah diadministrasikan. Adapun tujuan penetapannya yaitu evaluasi presentasi divisi secara akurat, artinya tidak satupun manajer divisi yang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan divisi lain. Yang kedua, keselarasan tujuan, berarti bahwa para manajer mengambil keputusan yang memaksimalkan laba perusahaan dengan memaksimalkan laba divisinya, tetapi terjaga ekonomi. Yang ketiga yaitu tetap terjaga otonomi divisi, artinya tidak ada campur tangan manajemen puncak terhadap kebebasan manajemen divisi dalam mengambil keuntungan. Yang selanjutnya yaitu prinsip dasar harga transfer adalah bahwa harga transfer harus sama dengan harga yang dipatok seandainya produk tersebut terjual kepada konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Ketika suatu pusat laba pada sebuah perusahaan membeli produk dan menjualnya kepada satu sama lain, maka dua keputusan yang harus diambil untuk setiap produk. Yang pertama yaitu apakah perusahaan harus memproduksi sendiri, atau yang kedua, jika produksi sendiri pada tingkat harga berapakah produk tersebut ditransfer di antara pusat-pusat laba. Yang selanjutnya yaitu mengenai markup laba. Dalam menghitung markup laba juga terdapat dua keputusan. Yang pertama, apa basis markup laba tersebut? Yang kedua, tingkat laba yang diperoleh. Basis yang paling mudah digunakan adalah persentase biaya. Basis yang secara konsep lebih baik adalah persentase investasi. Tetapi menghitung investasi untuk diaplikasikan kepada setiap produk yang dihasilkan dapat menyebabkan permasalahan teknis. Yang kedua, tingkat laba yang diperoleh. Problem yang kedua, penyisihan laba adalah besarnya jumlah laba. Persepsi manajemen senior atas kinerja keuangan dari suatu pusat laba akan dipengaruhi oleh laba yang ditunjukkannya. Konsekuensinya, kemungkinan penyisihan laba harus dapat memperkirakan tingkat pengembalian yang akan dihasilkan seandainya unit usaha tersebut merupakan perusahaan independen yang menjual kepada konsumen luar. Yang selanjutnya yaitu sasaran penentuan harga transfer. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan penyesuaian yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang bertujuan sama, maksudnya sistem harus dirancang agar keputusan yang meningkatkan laba usaha, meningkatkan laba perusahaan juga. Yang ketiga, membentuk pengukuran kinerja ekonomi dari setiap unit usaha. Yang keempat, sistem harus mudah dimengerti dan dikelola. Selanjutnya yaitu
Harga transfer yang berdasarkan harga pasar akan menghasilkan kesamaan tujuan dan tidak membutuhkan administrasi pusat jika kondisi-kondisi di bawah ini terpenuhi. Kondisi-kondisi yang harus terpenuhi yaitu pertama, orang-orang kompeten. Yang kedua, atmosfer yang baik. Jadi, para manajer harus menjadikan profitabilitas yang diukur dari laporan laba rugi sebagai tujuan yang penting. Yang ketiga, suatu harga pasar. Harga transfer yang ideal harus berdasarkan harga pasar normal dan wajar dari produk identik yang ada di pasaran. Yang keempat, kebebasan memperoleh sumber daya. Alternatif dalam memperoleh sumber daya haruslah ada dan para manajer harus diberi wewenang untuk memilih yang paling baik untuk mereka. Yang kelima, informasi penuh. Para manajer harus mengetahui semua alternatif yang ada, biaya dan pendapat yang relevan. Yang keenam, negosiasi. Harus ada mekanisme kerja yang berjalan lancar dalam melakukan negosiasi atas kontrak di antara unit-unit usaha. Sekian penyampaian materi mengenai tujuan, prinsip dasar, dan sasaran harga transfer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ada sistem harga transfer bertujuan yang pertama untuk memberikan informasi relevan pada setiap pusat laba dalam menentukan harga transfer. Yang kedua, untuk memotivasi manajer pusat laba pengirim, pusat laba penerima, dan kantor pusat dalam membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga ada untuk menyajikan laporan laba setiap divisi yang secara layak mengukur prestasi divisi. Solusi konseptual adalah dengan membuat penyisihan laba yang berdasarkan investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi volume yang diminta oleh pusat laba pembelian. Nilai investasi tersebut dihitung pada level standar dengan aset dan persediaan pada tingkat biaya penggantian. Selanjutnya ada metode harga transfer. Adapun metode penentuan harga transfer dapat kita golongkan menjadi dua. Yang pertama, penentuan harga transfer atas dasar biaya. Yang kedua, harga transfer atas dasar harga pasar. Penentuan harga transfer dasar biaya penuh sesungguhnya memiliki kelemahan, yaitu divisi pembeli akan dibebani oleh ketidakefisienan divisi penjual. Biaya penuh standar divisi pembeli tidak dibebani dengan kemungkinan ketidakefisienan dari divisi penjual. Selanjutnya, kelemahannya ada keengganan dari divisi penjual untuk meningkatkan efisiensi produksinya. Kelemahan penentuan transfer pricing dengan pendekatan biaya penuh. Yang pertama ada sulit untuk mencapai persetujuan antara divisi penjual dan pembeli mengenai biaya yang digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer. Yang kedua, sulit untuk menentukan laba yang wajar bagi divisi penjual jika sebagian besar produk yang dihasilkan dijual keluar perusahaan. Selanjutnya ada harga transfer atas harga pasar. Yang pertama ada harga pasar digunakan jika barang dan jasa yang ditransfer antar divisi memiliki harga pasar. Yang kedua ada merupakan dasar yang lebih baik untuk mengukur kinerja. Yang ketiga ada harga pasar merupakan biaya kesempatan bagi divisi penjual dan divisi pembeli. Harga transfer bagi divisi penjual merupakan penghasilan yang akan dikorbankan di dalam transfer kepada pembeli. Harga transfer bagi divisi pembeli merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari pihak luar. Kelemahan penentuan harga transfer atas dasar harga pasar. Yang pertama ada tidak semua produk memiliki harga pasar. Yang kedua ada divisi penjualan mempunyai pasar yang sudah pasti. Yang ketiga ada harga pasar tidak selalu sama dengan yang tercantum di dalam daftar harga. Yang keempat, sulit menentukan harga pasar jika harga pasar berfluktuasi. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan metode penentuan harga dua langkah. Yang pertama ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan metode penentuan harga dua langkah. Yang pertama ada pembebanan biaya per bulan untuk biaya
tetap dan laba harus dinegosiasikan secara berkala dan akan tergantung dari kapasitas yang digunakan oleh unit pembeli. Yang kedua, ada pertanyaan mungkin akan timbul mengenai keakuratan alokasi investasi dan biaya. Yang ketiga, ada dengan sistem penentuan harga ini, kinerja laba dari unit produksi tidak dipengaruhi volume penjualan dari unit yang terakhir. Yang keempat, ada mungkin terdapat konflik antara kepentingan dari unit produksi dengan kepentingan perusahaan. Kelemahan ini diatasi dengan menentukan bahwa unit pemasaran memiliki prioritas utama dalam menggunakan kapasitas yang terbatas. Yang terakhir, ada metode ini mirip dengan penentuan harga yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan sarana umum, saluran pipa, dan batu bara, dan dalam kontrak jangka panjang. Terima kasih. Baik, selanjutnya beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan metode penentuan harga dua langkah. Yang pertama, pembebanan biaya per bulan untuk biaya tetap dan laba harus dinegosiasikan secara berkala dan akan tergantung dari kapasitas yang digunakan oleh unit pembeli. Yang kedua, pertanyaan mungkin akan timbul mengenai keakuratan alokasi investasi dan biaya. Yang ketiga, dengan sistem penentuan harga ini, kinerja laba dari unit produksi tidak dipengaruhi volume penjualan dari unit yang terakhir. Yang ketiga, mungkin terdapat konflik antara kepentingan dari unit produksi dengan kepentingan perusahaan. Kelemahan ini diatasi dengan menentukan bahwa unit pemasaran memiliki prioritas utama dalam menggunakan kapasitas yang terbatas. Yang kelima, metode ini mirip dengan penentuan harga take or pay yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan sarana umum, saluran pipa, dan batu bara dengan kontrak jangka panjang. Selanjutnya ada penetapan harga dari unit staf. Masalah yang berkaitan dengan pembebanan unit usaha atas jasa-jasa yang disediakan oleh unit staf korporat. Jika seluruh biaya dibebankan, maka semua biaya tersebut akan dialokasikan, dan alokasi tidak memasukkan komponen laba. Alokasi juga bukan merupakan harga transfer. Selanjutnya, terdapat dua jenis transfer. Yang pertama, untuk jasa pusat yang diterima oleh unit penerima, di mana unit penerima dapat mengendalikan jumlah yang digunakan paling tidak secara parsial. Yang kedua, unit jasa pusat yang dapat diputuskan oleh unit usaha, apakah akan digunakannya atau tidak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Pilihan penggunaan jasa. Pihak manajemen mungkin memutuskan bahwa unit usaha dapat memilih apakah penggunaan jasa sentral atau tidak. Unit usaha dapat memperoleh jasa tersebut dari pihak luar, mengembangkan kemampuan mereka atau memilih untuk tidak menggunakan jasa ini sama sekali. Kesederhanaan dari mekanisme harga. Harga yang dibebankan kepada jasa kooperator tidak akan mencapai tujuan yang dimaksudkan, kecuali jika metode untuk menghitungnya dapat dimengerti dan dipahami dengan cukup mudah oleh para manajer unit usaha. Akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Dalam sebuah perusahaan, sangatlah penting kita mengenal apa yang disebut dengan harga transfer. Langkah ini merupakan langkah transaksi transfer barang atau jasa antar laba yang cukup signifikan, sehingga biaya barang atau jasa yang ditransfer merupakan komponen produk akhir. Portabilitas merupakan pertimbangan penting di dalam penilaian prestasi divisi, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan pada setiap pusat laba dan menentukan harga transfer. Dan juga memotivasi manajer pusat laba, pengirim pusat laba penerima, dan kantor pusat dalam membuat keputusan yang tepat. Menyajikan laporan laba setiap divisi dan secara layak mengukur prestasi divisi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.